Cerita dalam bahasa Indonesia. Putri May Blossom. Zaman dahulu kala, di kerajaan hebat dan indah, raja dan ratu sedang menanti kehadiran putri kecil mereka. Bagi mereka, dia adalah anak paling menawan di dunia. Dia sangat manis, lembut, dan juga cantik. Aku beri dia nama May Blossom. May Blossomku. Semua peri di kerajaan diundang untuk memberkati sang putri. Semua peri senang, tapi ada satu yang berbeda. Hah? Berkat untuk putri? Memangnya dia siapa? Karabos, kita ini peri. Kita harus melakukan hal yang baik. Menurutku, kita punya kekuatan dan bebas menggunakannya. Apalah kisah bahagia tanpa sedikit bumbu? Akhirnya, hari di mana putri kecil akan diperkenalkan tiba, dan semua peri menghadiri jamuan kerajaan di istana. Oh sayang, kau akan jadi putri yang paling manis dan juga cantik di dunia. Selain cantik, kau juga anak yang sangat pintar. Kau bisa menyelamatkan semua masalah. Kau baik hati dan akan dicintai oleh semua orang. Tetapi, sebelum usiamu 20 tahun, akan ada saat di mana semua berkat dari peri lain sia-sia belaka. Kau akan terjebak, hidup susah, dan mungkin juga tewas. Apa salah bayi kecil ini padamu? Katamu kebaikan akan selalu menang, kan? Jadi cobalah menang. Oh, ya ampun. Apa yang terjadi? Bagaimana ini? Aku tak. Jangan takut, sayang. Semoga kebaikan hatimu bersinar dan kau bisa belajar. Sehingga kutukan Karabos akan lenyap selamanya. Lalu hidupmu akan dipenuhi kebahagiaan dan kebaikan. Raja dan ratu yang sedih ingin melindungi putri mereka dari kemalangan. Lalu mereka bertemu dengan para penasehatnya. Bangun menara tinggi untuk putriku. Dia di sana selama 20 tahun. Tidak ada yang boleh menemuinya selain kami dan orang terpercaya. Karabos dilarang untuk mendekati putri kami. Lalu, menara dibangun dan putri tinggal di sana. Peri yang lain memasang sihir perlindungan di sekeliling menara supaya putri aman. Putri tumbuh menjadi gadis yang cantik, pintar, dan juga baik. Akhirnya, mereka mulai tidak takut pada kutukan Karabos. Mereka tidak sadar walau sihir Karabos tidak sampai ke menara. Dia punya cara lain di luar sana. Jadi, setiap tahun selama 20 tahun, Karabos memakai sihir untuk mengurangi jumlah waktu sebulan sekali. Jadi, ketika 20 tahun berlalu, raja dan ratu akan salah menghitung waktunya. Dan mereka mengeluarkan putri dari menara 7 hari lebih awal. Tentu saja, tidak ada yang tahu begitu putri keluar. Sang putri segera terkena kutukan dari Karabos. Putriku, kemarilah. Matahari sangat indah. Sayang, duta besar kerajaan Merlin membawa lamaran untuk pangeran mereka. Dia orang yang cerdas dan berwibawa sepertimu. Salam, Tuan Putri. Apa kabar?
Putri baru pertama kali bertemu seseorang dari negeri yang asing. Dia penasaran tentang negeri Merlin, dan mereka akhirnya mengobrol. Putri, aku dari pulau. Pulau sepi dan jauh penuh burung merdu. Sangat indah, sangat ajaib. Sungguh, aku berada di menara sangat lama dan aku ingin sekali mengunjungi tempat-tempat yang kudengar di cerita. Sangat ingin. Tapi Putri, orang tuamu tidak akan mengizinkanmu. Lagi pula, kau putri dan aku hanya duta besar. Lalu kau tahu, aku tidak peduli. Diam-diam saja, kita pergi setelah perjamuan. Kalau tertangkap? Tidak akan. Aku tahu pemilik perahu yang mau membawa kita. Malam itu, setelah jamuan makan malam, Bertemu 2 jam lagi. Kecuali duta besar dan Putri May Blossom. Semua orang akan tertidur selama 3 hari. saat semua tertidur, Putri berhasil menghindari penjaga dan mencapai gerbang istana. Lalu, ia dan duta besar menuju perahu dan berlayar ke laut. Bawa kami ke pulau dengan burung merdu. Baik, silakan naik. Apa? Tuan Putri keluar dari menara 7 hari sebelum tepat 20 tahun? Karabos, kita kira dia sudah lupa dengan kutukannya. Ayo ke istana dan lindungi May Blossom. Terlambat. Kenapa aku tertidur lama sekali? Kenapa aku tidak bangun ya? Apa kata duta besar nanti? Yang mulia, Tuan Putri dan duta besar tidak ada di istana. Apa? Kenapa? Apa? Karabos, dia menipu kita semua. Dia menggunakan sihir jahatnya supaya Putri keluar dari menara 7 hari lebih awal dari yang sudah ditentukan. Putriku, apa yang Karabos lakukan padanya? Laksamana, cari putriku di seluruh wilayah, melewati laut dan juga gunung. Mungkin Karabos membawanya. Jadi kami akan mencarinya di dunia peri. Kami akan melindunginya. Ingat berkat yang kuberikan. Kalau Putri May Blossom bisa belajar, kutukan Karabos akan lenyap. Akhirnya, kita tiba di Pulau Indah. Aku bebas. Aku lapar. Cepat cari makanan untuk kita berdua. Apa? Aku yang cari makanan? Kau putri di istana, bukan di sini. Aku datang kemari karena keinginanmu juga. Nah, ayo cepat cari. Oh, benar. Aku juga lapar. Aku akan cari. Putri terus mencari, tapi tidak ada apapun di sana. Dia merasa lelah. Putri May Blossom, di bawah batu ada madu yang sangat lezat. Ambillah dan jangan berbagi dengan duta besar. Putri mengikuti suara itu, dan dia menemukan madu di bawah batu. Tidak boleh dibagi, tapi duta besar lapar. Lihat ini, kita bisa berbagi. Berikan padaku. Madu yang lezat sekali. Hah. Sedih dan lapar, Putri duduk di bawah pohon ek. Putri May Blossom. Di sana
Di balik semak-semak ada susu. Ambillah untuk putri, tapi jangan berbagi dengan duta besar itu. Mana bisa sendiri? Duta besar pasti haus. Aku menemukan susu. Ayo berbagi. Berikan. Kau belum makan, jadi pasti tidak haus. Susu. Hah! Putri terkejut. Ini salahku. Kenapa aku pergi dari istana tanpa memberitahu? Aku percaya orang tidak dikenal. Orang tuaku pasti sedih karena aku egois. Putri May Blossom, di teluk kecil di samping sungai ada makanan lezat yang layak untuk Tuan Putri. Tapi kumohon jangan berbagi dengan duta besar itu. Putri May Blossom mengikuti arahan itu dan menemukan makanan. Tapi kini, Duta besar harus kubagi. Tidak, tidak. Yang pertama dan kedua itu salahnya. Yang ketiga kali ini cukup, tidak akan kubagi. Putri memakannya dan memutuskan. Aku tidak bertanggung jawab. Ini saatnya berubah. Orang tuaku pasti cemas. Aku harus pulang. Putri May Blossom mengambil ranting dan membuat api. Sementara itu di laut, Semuanya, ikuti dia dan bawa pemilik kapal. Tuan, Koin ini dari kerajaan kami. Dari siapa ini? seorang pria dan wanita. Kemana mereka pergi? Mereka di gugusan pulau itu. Laksamana, itu, di kejauhan. Apa itu pulau yang kau maksud? Ya, di sana. Ayo kita ke sana. sementara itu di pulau, setelah menyadari kesalahannya, kutukan yang diberikan Karabos akhirnya patah. Karabos sangat marah. Para peri sok baik itu tidak boleh menang. Akan kubuat dia tidak terlihat. Putri tidak akan bisa ditemukan. Laksamana, Laksamana di sini. Karabos, cukup. Dan sekarang, dengan kekuatan semua peri bersatu, kami mengutukmu. Kau tidak akan pernah bisa melukai makhluk lain lagi selamanya. Akhirnya Putri selamat dan pulang. Ibu, ayah, aku sungguh minta maaf. Aku bersikap sangat buruk. Itu karena kutukan Karabosa, bukan salahmu. Tidak peduli salah siapa, aku harus belajar dari kesalahan. Aku belajar lari dari tanggung jawab atas pilihan sendiri itu tidak benar. Aku tidak boleh membuat alasan. Pemikiran itu, kau akan menjadi ratu yang hebat. Dan aku merasa malu. Dan ini dia Pangeran Mandarin yang asli. Seperti janji peri, Putri hidup bahagia selamanya. Sang putri didampingi oleh orang yang bijaksana, Pangeran Mandarin.